Welcome Aquarius, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Aquarius ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di pertengahan menuju, ya pertengahan bulan Juni menuju ke akhir. Belum deh, kayaknya masih jauh deh ke akhir, ya pertengahan aja deh. Aquarius di sini kamu punya Four of Swords dan di baliknya di ya crossing the readingnya ada Ten of Coins. So, aku dapat kesan kalau kamu sleeping in gold coin ya atau sleeping on the gold coin. Jadi kalau kamu ntar aku bedah satu-satu, tapi kalau dua kartu ini bersamaan kayaknya kamu lagi apa ya uh, agak menyia-nyiakan kesempatan emas kamu kalau kita terjemahkan apa sih ekspresi barusan sleeping on the gold coin. Jadi kamu tahu kamu punya kesempatan emas tapi kamunya nggak ngambil tindakan di sini Aquarius. Iya, cuma kalau satu-satu nih ya, Four of Swords-nya sendiri, kamu emang lagi nggak bisa ngambil keputusan, kamunya emang lagi butuh apa ya, butuh waktu kali, butuh istirahat, atau butuh waktu untuk kamu bisa berpikir jernih. Walaupun ya crossing the reading-nya ada Ten of Coins nih, iya betul, ada kelimpahan yang kamu miliki sekarang, dan selalu nih kalau ngelihat ada, nggak, ini namanya orang nih, biasanya kalau ngelihat apa sih ada punya duit kayak gitu terus nggak ngapa-ngapain kok rasanya sayang kayak gitu, ngerti gak sih? Punya duit kok nggak ngapa-ngapain, ngapain kayak gitu, sayang gini gak dia? Ya bentar dulu, kayak mungkin kalau di sini kamunya kayaknya udah capek duluan deh. Nah, mungkin dalam prosesnya kali kamu udah terlalu apa ya, udah terlalu lelah, makanya sama kayak orang mungkin kalau udah masak banyak gitu, udah capek masak, udah capek di dapur, giliran waktunya makan dia agak agak begah duluan gitu, soalnya ya udah kenyang sama baunya, udah kenyang sama proses masaknya. Kamu ngerasa ya sekarang kamu udahlah, yang penting goalsnya mungkin kemarin kamu sempat ngejar target gitu, pengen punya Ten of Coins atau pengen punya berapa digit gitu di rekening. Sekarang begitu udah dapet, ya kamu juga pengen dapet apa, pengen bisa istirahat dulu sebelum akhirnya bisa ambil keputusan ini uang atau ya kalaupun nggak harus uang, ini mungkin resource yang kamu punya kayak gitu mau dipakai buat apa. Dan di bawahnya root of the readingnya ada hermit, ya betul, pada akhirnya aku ngerasa kamu butuh proses untuk ngenalin diri kamu lagi sih kalau ngeliat hermit. Dan biasanya ya aku juga sering bilang sih, uang tuh sebenarnya nggak mengubah kamu, dia cuma uh, mempertajam atau memperkuat, nge-enhance siapa diri kamu sebenarnya. Jadi mungkin sekarang nih kamu punya uang, banyak hal yang bisa kamu lakuin, dari banyak hal yang pengen kamu lakuin itu, kamu jadi bisa kenal nih siapa diri kamu sebenarnya. Kalau sekarang kamu apa ya, dengan keberlimpahan yang kamu punya sekarang, kamu uh, pengen apa ya, pengen ngabisin uangnya buat apa ya, buat beli mainan mungkin, atau buat beli mainan yang dulu nggak pernah bisa kebeli sama kamu, mungkin ya itu ngasih tahu kalau kamu ada luka masa kecil yang masih butuh kamu sembuhkan saat ini. Makanya budgetnya ya udah, hal pertama yang pengen aku lakuin dengan uang ini adalah beli Hot Wheels kayak gitu. Nggak apa-apa ya, mungkin dulu kamu pengen banget beli Hot Wheels kayak waktu kecil, tapi nggak pernah dibeliin kayak gitu. Ya pada akhirnya Ten of Coins ini balik lagi ke kamu mau dipakainya buat apa. Dan karena hal itu juga, karena semuanya balik lagi ke kamu, kamu juga harus lebih hati-hati soal diri kamu sendiri. Kamu harus lebih kenal dengan diri kamu sendiri. Ada ya ada luka apa yang lagi kamu proses, atau ada apa ya, kadang kita emang harus dibiarin sendiri dulu sih, apalagi kalau proses untuk sampai ke sini cukup berat, ya kan? Pas energinya di sini ada Six of Coins, kamu bener kalau ngeliat Six of Coins di sini kayaknya kamu udah menang perang kayak gitu. Iya, yeah. Like literally, sorry, Six of Coins, Six of Wands di sini orangnya emang beneran udah menang perang. Iya, yeah, dan hadiah dari perangnya, hadiah dari kemenangan dia mungkin ya emas sekian batang kayak gitu. Gila gak sih, ini udah kayak film apa sih, Gladiator gak sih? Nggak sih, Gladiator dia kalau kalau menang kayaknya nggak dapat emas, dia dapat
Dia dapat kebebasan gak sih? Tapi nggak tahu Gladiator 1 atau 2 ya. Aku belum nonton yang kedua by the way. Yang jelas kamu udah memenangkan sesuatu, kamu udah menang apapun yang kamu perjuangkan di sini. Kemarin kamu udah dapat nih kemenangannya. Dan alih-alih kamu spending gitu, alih-alih kamu belanjain hasil kemenangan kamu, sekarang kamu pengen tidur dulu, kamu pengen istirahat dulu. Dan mungkin ya introspeksi kali ya. Introspeksi penting by the way. Banyak. Dan ya kesininya aku berusaha, dulu ada masanya aku sangat impulsif. Terus kesininya aku berusaha untuk banyak ngerem gitu. Kalau mau apa-apa kadang aku pikirin dulu, kenapa ya kok harus ini, kenapa harus hal ini, dan kenapa harus dengan cara seperti ini, apa yang sedang aku hadapin di sini, kayak gitu. Grounding the reading-nya kamu punya Three of Coins ya. Ada kesan kalau hal pertama yang kamu pengen lakuin adalah menyejahterakan orang-orang sekitar kamu. Atau mungkin kalau kemarin kamu kemenangan di sini adalah proyek yang selesai kamu lakuin atau kerjaan yang selesai kamu lakuin, ya hal pertama yang kamu pengen lakuin di sini grounding the reading atau setelah fase istirahatnya kamu adalah kamu pengen traktir teman-teman kamu. Itu aja dulu ya. Three of Coins kamu pengen mastiin ya apalagi di sini 4 terus di atasnya 3. Selama prosesnya gitu kamu nggak ada hak yang kamu langkahin. Apalagi kalau dalam prosesnya di kerjaan itu kamu mungkin apa ya, ada jatahnya orang atau ada haknya orang di situ. Kalau bisa ya kamu bersihin dulu atau kamu kasihin dulu kayak gitu. Ya kalau ngeliat Three of Coins di sini kamu belum bener-bener bisa tidur atau belum bener-bener bisa istirahat kalau ngeliat teman-teman kamu di situ masih kerja. Masih bergelut dengan apapun yang dia kerjain, padahal kerjaan kamu udah selesai. Atau in general kayaknya kerjaannya udah selesai. Jadi apapun loose end, apapun apa ya, kayak kerjaan-kerjaan di luar itu kamu pengen udah bro beresin aja dulu kayak gitu. Kamu belum bisa benar-benar istirahat kalau ngelihat teman-teman kamu masih sibuk. Dan aku rasa itu kualitas yang luar biasa sih dari kamu. Jarang ada orang yang kayak gitu. Fiturnya di sini ada 8 of One. Antara jarang atau aku nggak, antara orangnya jarang atau aku jarang nemu aja. Mungkin siapa tahu di luar sana banyak orang kayak gitu, tapi aku belum sesering itu ketemu. Anyway, fitur energinya ada 8 of One. Kedepannya kamu bakal lebih kenceng lagi kok. Ya kalau kamu ngerasa apa ya, kamu butuh waktu yang cukup lama buat istirahat di sini gitu, nggak apa-apa. Soalnya kedepannya kamu masih banyak yang bakal kamu kerjain, masih banyak ya, kalau proyek kerjaan gitu masih banyak proyek yang bakal kamu kerjain. Dan ya kamu di sini butuh banget bantuan orang-orang sekitar kamu. Kalau di bawahnya Hermit nih, kamu butuh kenal sama diri kamu sendiri. Pada prakteknya kamu bakal banyak ngandelin orang-orang sekitar kamu. Makanya kamu harus selesai dulu dengan diri kamu. Apapun yang masih ngeganggu kamu, apapun yang masih nge-trigger kamu, kalau bisa itu kamu beresin dulu dari diri kamu. Biar itu nggak menghambat ntar kerjasama kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Kalau kamu masih belum selesai mungkin dengan koleksi Hot Wheels-nya kamu kayak gitu, ntar giliran ada orang yang komen, kenapa sih ini orang kayak bocah, apa sih kerja kok bawa mainan kayak gitu. Nah kamu ke-trigger kan nggak bisa kayak gitu, ntar cekcok lagi, ntar ribet lagi. Kamu sadarin dulu, oh iya ini emang dari dulu gue emang suka Hot Wheels bro. Iya, ini gue terus apa sih, ini gue dari 2007 bro gue beli ini. Kayak ini kalau sekarang kayaknya udah rare. Jadi alih-alih ke trigger kamu bisa nge-share hal yang berharga di hidup kamu. Soalnya kamu udah sembuh dengan luka Hot Wheels yang dulu nggak kebeli kayak gitu. Jadi alih-alih kebencian yang kamu kasih ke orang itu, kamu bisa nge-share hal yang berharga. Iya. Kayak gitu. Dan mungkin aku rasa bonding di tempat kerja kayak gitu juga kadang bisa apa ya, bisa menguntungkan kok. Ya dengan tahu kalau teman kerja apa sih, si itu hobinya Hot Wheels ternyata. Iya, kayak bocil ya emang, tapi bocil sekarang kayaknya bukan Hot Wheels kayak. Dan mungkin itu juga bisa sedikit ngebuka diri kamu ke orang-orang, ngebiarin kamu jadi lebih lebih dekat walaupun konteksnya masih di konteks kerjaan.
Dan kalau soal ngebuka diri kamu, kuesionernya di sini kamu punya Three of Cups. Posisi kamu sekarang, kamu masih belum bisa benar-benar terbuka, masih belum bisa benar-benar percaya sama orang-orang sekitar kamu. Hmm. Makanya Three of Coins ini bakal terasa sangat-sangat apa ya, sangat-sangat performatif kayak gitu. Kamu kerja for the sake of making money aja, nggak bikin apa ya, nggak bikin meaningful relationship. Dan itu sayang banget loh ya, kalau pada akhirnya orang-orang bisa apa ya, bisa percaya sama kamu, bisa percaya soal kerjaan yang kamu handle, kok kamu pada akhirnya nggak bisa percaya ke mereka gitu. Ya walaupun konteksnya udah bukan soal bukan kerjaan ya, kamu perlu ngebuka diri kamu lagi sih ya ke orang-orang sekitar kamu, ngebiarin biarkan mereka tahu siapa diri kamu. Dan mungkin itu juga, kalau sekarang kamu punya kesulitan untuk bisa beristirahat atau bisa punya waktu kamu untuk cooling down kayak gitu, mungkin karena orang orang-orangnya belum kenal kamu, belum kamu briefing lah kayak gitu. Mungkin apa sih, mereka taunya beres kerjaan ya ya udah gitu, kamu masih bisa digangguin. Padahal kan kalau udah kenal gitu, mungkin kamu bisa agak agak di briefing dulu gitu. Kalau tiba-tiba kamu ngambil break atau ngambil cuti dulu, ya mereka bisa paham gitu. Oh iya, kemarin dia udah beresin kerjaannya nih, udah lembur atau udah apa ya, kayak lembur nggak tidur seminggu kayak gitu. Udah waktunya dia tidur, biarin kasih. Tapi kan kalau kamu nggak ngasih tahu itu ke orang-orang, mereka taunya ya kamu datang ke kantornya paling pagi aja. Iya, mereka nggak tahu kalau kamu emang begadang di situ semalaman, nggak pulang kayak gitu. Udah seminggu kamu nggak pulang kayak gitu, nggak pulang ke kosan. Ngapain kamu ngekos kalau pada akhirnya kamu tidur di kantor juga kayak gitu. Iya, jadinya kan waktunya kamu ngambil break, terus kerjaan lagi kenceng-kencengnya, orang ngeluh soal kamu. Nih apa sih, orang kayak nggak paham kita lagi sibuk, kok dia ngambil break sih, kok dia cuti. Ya, soalnya kamu nggak ngebiarin mereka tahu kalau kemarin kamu begadang, kamu nggak pulang seminggu. Hostnya, environmentnya di sini ada Two of Coins. Aku rasa ini mungkin cara kamu nge-treat orang-orang sekitar kamu atau vice versa gitu, mereka nge-treat kamu adalah, balik lagi kalau soal kerjaan, kadang aspek-aspek emosional atau aspek-aspek personal kayak gitu emang harus dijaga juga. Ini nggak cuma soal kamu kerja profesional juga, tapi ada personal hidupnya kamu juga kan yang terlibat di situ. Jadi kamu nggak cuma apa ya, hadir sebagai profesional, tapi juga kamu hadir sebagai personal. Sama kayak kamu memperlakukan orang sekitar kamu juga nggak secara profesional aja, tapi kamu juga harus memperlakukan mereka secara personal dengan baik kayak gitu. Jangan cuma ngasih ya udah yang penting gue kerjaan beres, nggak gitu sih. Ya kamu juga tetap harus memperlakukan orang-orang sekitar kamu dengan baik. Dan di sini harus harus di balance gitu, harus di di juggling gitu, antara kamu yang juga di situ sama-sama kerja dan kamu yang di situ juga sama-sama pengen diperlakukan secara secara manusiawi. Hopes and fear-nya di sini ada Six of Coins, dan kupikir ketakutannya adalah kamu yang sharing soal diri kamu itu. Ketakutannya adalah kamu yang berbagi. Ya mungkin ya, apalagi kalau keluar konteksnya dari soal kerjaan, mungkin emang agak sulit kita untuk bisa ngebagi bagian dari diri kita kalau ngelihat orang-orang sekitar kita kayak nggak sepeduli itu mungkin kalau ngeliat Six of Coins di sini. Ya mungkin kamu juga ngerasa mereka juga punya kesibukannya masing-masing, mereka juga punya masalahnya masing-masing, nggak usah lah ditambah-tambahin lagi dengan urusan kamu. Tapi pada akhirnya itu yang bikin manusia dekat, bukan dengan karena mereka berbagi, nggak cuma tanggung jawabnya yang dibagi, tapi juga uh, hal yang lebih lebih manusiawi gitu. Soal mungkin selama prosesnya di sini kamu nggak terlalu banyak berkeluh kesah, atau kamu setiap kali ada masalah kamu tutupin, yang orang lihat kamu happy aja, kamu enjoy aja di kerjaan ini. Makanya sekalinya kamu capek, sekalinya kamu lelah, orang juga bertanya-tanya kenapa dia ngilang ya, padahal kamunya lagi capek, kamunya lagi butuh waktu sendiri. Cobalah, nggak apa-apa kalau kamu emang waktunya lagi capek, bilang gitu. Atau seenggaknya kalau kamu nggak mau bilang, nggak usah lah kamu tutupin kalau kamu lagi capek.
Mm-mm. Jadi orang ngerti, oh dia lagi capek, nggak apa-apa deh kalau apa ya, kalau besok-besok dia break dulu, toh kerjaannya juga udah selesai, kayak gitu. Di atasnya outcome-nya ada justice, dan aku rasa kamu berhak dapetin ini, kamu berhak dapetin justice ini. Soalnya di sini banyak banget give and take-nya kalau kamu perhatiin. Lihat ada uh, six of coins, ada two of coins, ada three of coins, three of cups, banyak banget give and take-nya. Dan aku rasa kalau kamu ngasih versi diri kamu yang terbaik gitu, yang nggak terbaik itu bukan yang baiknya doang kamu kasih ya, terus yang buruknya kamu tutupin, enggak. Kamu hadir sepenuh hati gitu, kamu hadir sepenuhnya di situ. Mm-mm. Aku rasa versi terbaik tuh bukan bukan yang baik-baiknya doang kamu share, tapi kamu yang sepenuhnya di situ. Orang juga bakal kasih versi terbaiknya mereka ke kamu. Atau kalau kita ngomongin kerjaan, kerjaan ini juga bakal ngasih versi terbaiknya ke kamu. Makanya kalau kamu ada ketakutan ini nggak akan balik modal gitu, ini investmentnya nggak akan balik modal, kayaknya bakal balik modal sih, pasti bakal balik modal di sini kalau ngeliat justice. Cuma kamunya sepenuh hati nggak di sini. hmm. Dan kalau ngelihat di sini six of coins, mungkin kamu ikhlas nggak? Iya. Kalau kamu ikhlas, ya insya Allah hasilnya juga bakal lebih baik lagi dari apa yang udah kamu kasih. Gitu kali ya Aquarius untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Aquarius lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak buat Aquarius ada di hari Rabu. Iya, aku uploadnya agak kemalaman hari ini. Barengan sama bentar, Sagittarius, Capricorn, dan Pisces. Ya, ntar minggu depan kayaknya bakal balik lagi jam 8 kita. Malam ini doang kayaknya. Tadi siang aku mati lampu lumayan lama sih, nggak expect. Tahu kalau ada pengumumannya, aku kerjain dulu readingan ini malam sebelumnya. Anyway, sekali lagi terima kasih banyak Aquarius. Semoga bermanfaat. Ya, readingan zodiak tadi udah, pick a card reading Kamis Jumat Sabtu. Cek kalau ada tema yang pengen ku bawain, tulis saya di bawah ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.